Hey teman-teman, apakah kalian tahu mengapa kecerdasan artifisial itu sangat penting sekarang? KA membantu kita dalam banyak hal, terutama di abad ke-21 ini. Coba lihat contoh-contoh ini. Di bidang pendidikan, KA membuat materi pelajaran yang sesuai persis dengan kebutuhan belajarmu. KA juga membantu para dokter mendiagnosis penyakit dengan lebih cepat. Ini sungguh luar biasa loh. Di transportasi, KA membantu navigasi agar kita cepat sampai tujuan dan jalannya lebih efisien. Tapi, teknologi secanggih apapun harus kita gunakan dengan bijak. Jangan sampai malah menimbulkan masalah baru. Untuk itu, ada 4 prinsip etika utama yang harus kita pegang erat agar penggunaan KA aman dan adil. Prinsip pertama adalah transparansi atau keterbukaan. Kita berhak tahu bagaimana KA mengambil keputusan. Contoh di sekolah, jika guru menilai tugas pakai KA, kita boleh bertanya dasarnya, bagaimana cara KA menilai jawabanku? Keterbukaan penting agar kita bisa percaya bahwa keputusan yang dihasilkan oleh mesin itu benar dan wajar. Prinsip kedua adalah akuntabilitas. Jika mesin salah, harus ada orang yang bertanggung jawab, bukan hanya menyalahkan mesin. Bayangkan, jika KA generatif membuat materi ajar yang salah, siapa yang harus memperbaiki kesalahan itu? Pihak sekolah atau guru yang memakai KA harus bertanggung jawab penuh untuk memperbaikinya. Itu namanya akuntabilitas. Artinya, kita tidak bisa hanya lempar tanggung jawab ke komputer jika terjadi kesalahan. Betul ya, Pak? Tepat sekali, Rizky. Selalu ada manusia di belakang sistem KA yang harus memastikan semuanya berjalan baik. Jadi, akuntabilitas mengingatkan kita bahwa manusia adalah pengendali utama teknologi ini, bukan sebaliknya. Sekarang kita masuk ke prinsip ketiga, ini sangat penting. Adil dan non-diskriminatif, artinya tidak boleh pilih kasih. KA harus dikembangkan agar tidak berat sebelah dan tidak merugikan kelompok tertentu. Ini kuncinya. Jika KA memilih ketua OSIS, datanya harus beragam, agar tidak hanya memilih laki-laki atau perempuan saja. Pemilihan harus berdasarkan kemampuan semua kandidat, bukan karena bias data di awal pengembangannya. Diskriminasi itu seperti tidak memberi kesempatan yang sama. KA yang baik harus memberikan perlakuan setara. Jika datanya berat sebelah, hasil yang dikeluarkan KA bisa saja tidak adil bagi kelompok tertentu. Jadi, kita sebagai pengguna harus memastikan bahwa KA yang dipakai sudah dilatih dengan data yang jujur dan adil. Prinsip adil ini mengajarkan kita untuk selalu melihat kebenaran bukan berdasarkan apa yang mudah, tapi apa yang benar. Sekarang kita beralih ke prinsip etika terakhir, yaitu privasi. Ini tentang menjaga semua rahasia data pribadi kita. Setiap kali kita pakai aplikasi belajar berbasis KA, data pribadi kita dikumpulkan, jadi harus dijaga. Data tentang kemajuan belajarku tidak boleh disebar ke sembarang orang tanpa seizin kita. Ini termasuk riwayat pencarian atau kebiasaan belajarmu, semuanya harus dirahasiakan oleh penyedia layanan KA. Selalu perhatikan izin yang kamu berikan pada aplikasi. Jangan asal tekan setuju tanpa membaca ya. Selamat! Sekarang kita sudah tahu 4 pilar etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Transparansi, akuntabilitas, adil, dan privasi. Ada satu catatan penting lagi yang tidak boleh kita lupakan saat menggunakan KA generatif. Banyak KA generatif, seperti ChatGPT atau Gemini, selalu memberi peringatan bahwa informasinya mungkin tidak 100% akurat. Karena itu, kita harus selalu mengecek kembali informasi yang diberikan oleh mesin cerdas ini sebelum kita menggunakannya. Mengecek fakta adalah kunci. Jangan biarkan KA menggantikan peran berpikir kritis yang kamu miliki. Jadi, gunakan KA sebagai alat bantu yang cerdas, bukan sebagai pengganti otakmu saat belajar di sekolah atau rumah. Mari kita ulangi 4 prinsip etika penggunaan kecerdasan artifisial. 1. Transparansi. 2. Akuntabilitas. Manusia harus bertanggung jawab jika mesin membuat kesalahan. Jangan salahkan mesin. 3. Adil dan non-diskriminatif. KA harus diperlakukan sama, tanpa pilih kasih kepada kelompok tertentu. 4. Privasi. Menjaga semua data pribadimu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan memegang 4 prinsip ini, kita bisa menggunakan teknologi KA dengan aman dan bertanggung jawab di mana saja. Aku mengerti, KA memang keren, tapi kita harus lebih cerdas dari KA itu sendiri dalam mengecek informasinya.
Peran kita sebagai jagoan digital adalah menjadi pengguna yang bijaksana, selalu skeptis, dan jangan langsung percaya. Ingat, KA hanyalah alat bantu. Otak kita tetap yang paling hebat dan yang paling bertanggung jawab. Selalu gunakan KA untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat di sekolah atau di rumah. Pastikan semua teman-temanmu juga mengerti cara menggunakan KA dengan bijaksana dan bertanggung jawab ya. Menjadi jagoan digital berarti kita melindungi data, memastikan keadilan, dan selalu mencari kebenaran. Terima kasih sudah belajar bersama tentang etika kecerdasan artifisial hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pelayaran digital selanjutnya. Jadilah pengguna KA yang aman dan bertanggung jawab. Jangan lupa untuk selalu mengecek fakta, karena otakmu adalah sistem kecerdasan yang paling canggih di dunia ini. Sampai jumpa lagi jagoan digital. Mari kita gunakan mesin cerdas dengan bijak dan penuh tanggung jawab.